People of Tomorrow. Selamat malam AMSA Indonesia. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Rifka Nisanur Faiza atau biasa dipanggil Rifka yang pada tenure ini diamanahkan sebagai Secretary of Research AMSA Indonesia tenure 2022-2023. Nah, kita kembali lagi di Talk with National Team edisi Research Team. Dan pada edisi kali ini kita kedatangan dua research team yang sangat luar biasa nih. Ada Josh dan juga Natali. Halo, gimana nih kabarnya nih? Baik. Halo Rifka, halo teman-teman semua. Puji Tuhan kabarnya baik. Sehat-sehat ya semuanya. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu ya sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh. Josh, mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, halo semua. Perkenalkan kembali, nama aku Josh Nantaya Jono dari angkatan 2020 dari AMSA Universitas Indonesia yang tahun 2021-2022 kemarin diamanahkan menjadi Art Team Distrik 2. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan aku Natali Tombokan dari AMSA Universitas Samratulangi angkatan 2020 yang pada tenure 2021-2022 diamanahkan menjadi research team untuk distrik 6. Oke, halo Josh dan juga Natali, thank you so much karena udah nyempetin buat sharing sama kita hari ini ya. Oke, mungkin biar tidak lama-lama kita langsung lanjut ke sesi intinya nih buat teman-teman yang penasaran tentang apa itu research team nih, karena banyak banget teman-teman yang sekarang lagi persiapan untuk kandidasi untuk mendaftarkan diri sebagai research team. Mungkin boleh Josh dijelaskan dulu dong, menurut kamu research team itu apa dan kenapa dulu kamu tertarik untuk mendaftar sebagai research team? Oke, kalau ngomongin research team itu apa? Sebenarnya kalau secara definisi kan research team ngebantu SOR untuk ngelajarin program-program research di AMSA dan salah satunya juga jadi perpanjangan tangan buat AMSA Universitas di distriknya. Tapi seperti yang kita tahu juga, sebetulnya Art Team itu jadi wadah sebetulnya buat teman-teman semua belajar research dan buat orang-orang yang pengen terlibat langsung sama research. Jadinya mereka bisa belajar dan berkontribusi langsung sama AMSA Indonesia di research team. Dan itu yang mungkin jadi definisi dan kenapa dulu aku pengen daftar kali ya. Karena pengen belajar lebih lagi dan terutama tertarik sih sama research dan bagaimana kita bisa berkontribusi lewat knowledge dan action dan friendship juga malah ke teman-teman semua lewat research. Oke, jadi basically kayak wadah untuk kita bisa improving skill maupun knowledge tentang research sekaligus kita langsung action ya, friendship, knowledge, and action melalui AMSA Indonesia. Oke, mungkin boleh Natali mau menambahkan. Oke, jadi sebenarnya jawabanku sejalannya dengan Josh, aku setuju banget. Jadi Art Team itu tugas utamanya adalah sebagai perpanjangan tangan dari SOR tentunya yang akan menjadi Research District Coordinator dan person in charge dari tiap program kerja research AMSA Indonesia. Tapi sambil menjalankan tugas tersebut, Art Team juga bisa menjadi wadah nih buat teman-teman yang pengen banget buat belajar lebih dalam mengenai ilmu research dan ingin juga berkontribusi lebih di AMSA Indonesia. Dan itu juga yang menjadi motivasi terbesarku untuk mengajukan diri menjadi Research Team AMSA Indonesia. Keren banget ya, motivasinya emang sangat tulus ya niatnya untuk mengajukan AMSA Indonesia melalui research yang kita sangat passionate ya. Oke, terus mungkin setelah tertarik dengan research, kalau boleh tahu dari Joe sama Natali sendiri preparationnya untuk maju sebagai research team kemarin gimana nih? Mungkin boleh sharing dulu dari Josh. Oke, sebenarnya kalau preparation, ini kalau ngomongin preparation gitu ya, paling utama sebenarnya dari diri kita mungkin ya. Karena back again, motivasi yang awal kita punya, seringkali harus didalamin lebih lagi gitu. Emang benarkah ini platform ataupun wadah yang memang kita mau lakukan dan kita ikuti gitu ya. Selain itu pun, menurut aku persiapan paling penting adalah mengerti AMSA universitasnya. Karena balik lagi, nanti kita pun jadi perpanjangan tangan buat universitas-universitas yang ada di distrik kita. Dan belajar program-program AMSA Indonesia tuh sebenarnya fokusnya tujuannya apa sih? Nah itu, menurut aku itu penting banget sih untuk disiapin. Selain mungkin ya nanti mungkin Natali bakal jelasin kayak mungkin persiapan yang formalnya gitu lah ya, tapi mungkin dari itu mengerti dan bisa lebih lagi belajar tentang AMSA Universitas masing-masing. Oke, mungkin aku di sini mau melengkapi persiapan yang formalnya karena selebihnya tadi sudah dijelaskan oleh Josh. Nah, aku waktu itu persiapan yang aku lakukan, yang pertama aku menghubungi SOR di tenure terkait dan tenure sebelumnya juga, dan juga Art Team di tenure sebelumnya untuk menggali lebih dalam nih mengenai proker-proker research AMSA Indonesia dan juga
mengenai harapan-harapan nih untuk Artim tenure ini seperti apa. Lalu yang paling penting juga jangan lupa menghubungi AMSA Universitas di distrik teman-teman dan gali lebih dalam mengenai seperti apa sih kondisi research di AMSA Universitas terkait agar teman-teman nantinya saat menjadi Artim, teman-teman tahu nih apa yang perlu teman-teman lakukan. Dan selanjutnya mungkin karena tujuan teman-teman di national team ini untuk menjadi Artim, jadi aku saranin buat coba belajar juga tentang research untuk mempersiapkan diri kalau misalnya nanti kepilih nih jadi Artim. Lalu yang paling penting juga siapkan berkas untuk open recruitment nanti seperti application form, lalu ada motivation letter, statement letter, CV, dan juga recommendation letter yang nantinya akan ditulis dibuat oleh representatif dari AMSA Universitas teman-teman. Mungkin itu persiapan formal yang perlu teman-teman siapkan. Oke, udah lengkap banget ya tadi. Pertama kita perlu ngobrol ya, sharing dengan kakak-kakak yang pernah menjadi resim di tenure sebelumnya, lalu dengan teman-teman dari universitas untuk memahami kondisi research di masing-masing univ di distrik masing-masing ya. Terus juga perlu nyicil belajar dikit ya tentang research, tapi meskipun gitu teman-teman nggak perlu takut kayak nanti pun sambil jalan sebagai research team pun kita sambil belajar banyak ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya masih perlu banyak belajar, itu fine banget, aman banget. Sama tadi terakhir dari Natalie, jangan lupa berkasnya ya Nat ya, dipersiapkan ya, karena itu jadi penentu juga ya buat candidacy dan open recruitment ini. Oke, terus mungkin nextnya kalau dari selama satu tenure ini menjadi research team nih, kira-kira dari Jos, pengalaman yang paling memorable atau mungkin yang paling asik, yang paling seru selama jadi research team, itu apa aja nih? Mungkin boleh diceritain. Pengalaman paling seru, kayaknya pengalaman paling seru sih banyak ya, tapi kayaknya paling utama malah ini sih, ngobrol-ngobrolnya, seru-seru barengnya, kayak ngerjain persiapin our workshop, nyiapin persiapan NARG, nyiapin persiapan NRPC dan program-program lainnya. Menurut aku waktu-waktu gitulah kayak aku ngerasa, oh iya ya, beneran dapet teman-teman baru, dapet skill baru, dapet banyak sih, dan terutama mungkin buat aku yang mungkin kalau berinteraksi agak terbatas, agak introvert ya, dapat extrovertnya kayaknya. Jadi lebih nyaman aja untuk ngobrol sama orang juga, dan tentunya mengembangkan dirinya lebih lagi kayak tadi yang kita pengen tuju di awal gitu ya, dapat skill research yang mungkin jarang banget kita bisa dapetin gitu ya. Terutama untuk melaksanain multi-center research project yang ada di Art Project, atau nulis di RWS dan dipublish di articles. There's a lot of experience that we got gitu just by being an art team. Oke, mantap banget. Jadi dapat teman, dapat sahabat, dapat keluarga, dapat pengalaman banyak juga ya, Jos ya. Kayak dari Natalie gimana, Nas? Apa yang paling memorable menurut kamu gitu selama jadi research team? Oke, pengalamannya sebenarnya banyak banget ya, pengalaman berharga tentunya. Dan sebenarnya yang paling berharga kurang lebih sama dengan Josh, bisa kenal sama teman-teman baru di art team, teman-teman yang keren banget, dan apa ya, dari bisa mengenal teman-teman yang keren itu kita bisa saling sharing juga, bisa saling dapat ilmu baru dari teman-teman lain. Terus selain itu pengalaman yang berharga juga bisa melaksanakan program research seperti art project yang adalah penelitian multi-center, lalu proker-proker lain yang berskala internasional maupun internasional seperti ICJCM kemarin. Nah itu kayak berharga banget sih, karena aku merasa oh gini ternyata ya bisa terlibat dalam proyek penelitian multi-center, oh gini ternyata bisa berkontribusi dalam melaksanakan program research di tingkat nasional. Jadi banyak banget sih pengalaman berharga yang didapat. Oke, jadi emang seluar biasa itu ya, jadi research team, kayak opportunity dan experience yang ditawarkan tuh banyak banget ya, yang bisa upgrade kita jadi lebih baik lagi dan sesuai dengan tujuan awal tadi, kayak kita bisa gain more knowledge dan skills tentang research gitu ya. Terus juga ini teman-teman, hal yang menarik juga, kalian bisa dapat teman yang satu frekuensi dan bisa dapat partner lomba ya, karena kebetulan kita sendiri juga jadi dapat partner lomba sampai kemarin sempat jalan-jalan ke Korea juga ya untuk ikut AMSI. Jadi itu bisa jadi salah satu motivasi kalian juga, bisa dapat teman yang satu frekuensi dan satu visi, satu misi juga di AMSA ya. Oke, mungkin selanjutnya ini nih, kayak banyak banget nih teman-teman yang tanya juga
tentang apa aja yang kalian dapetin gitu selama menjadi research team selama 1 tenure kemarin. Mungkin boleh dari Josh dulu. Mungkin kalau didapetin kayak tadi yang aku sebutin sih, banyak tentang baik soft skill maupun hard skill. Karena seringkali kita suka ngomong kan ya kalau organisasi dapetnya soft skill gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir banyak hard skill-nya juga sih. Kayak how to organize an event, that is a hard skill that I think jarang banget kita punya kesempatan untuk belajar, selain mungkin dari organisasi-organisasi yang mungkin seskala sama AMSA Indonesia gitu ya, satu Indonesia gitulah. Itu menurut aku jarang banget, dan salah satu skill yang mungkin I cherish most out of yang lain itu. Tapi selain itu juga program-program yang bisa ningkatin skill kita secara kepemimpinan, karena ada net team upgrading. Jadi kita lebih bisa ngerti lagi apa sih sebetulnya gimana sih jadi seorang pemimpin gitu ya di AMSA Indonesia. Jadi itu menurut aku super dapat juga. Dan selain itu juga dapat tentunya skill-skill yang lebih, ya balik lagi soft skill gitu ya, leadership, how to organize people, and how to talk to other person gitu. Basically communication. Yang aku rasa aku dapat banget nih di Artim adalah ilmu tentang research, karena di research team sendiri kita langsung hands on gitu dalam melaksanakan penelitian, entah penelitian primer atau penelitian sekunder. Jadi banyak banget ilmu yang didapat, dan dari program Artim juga seperti art workshop dan lain-lain, dan webinar yang lain, itu banyak ilmu juga yang bisa kita dapat. Lalu selanjutnya tentunya relasi kita semakin luas, bisa kenal sama teman-teman Artim, teman-teman national team divisi lain, lalu kenal dengan teman-teman dari berbagai AMSA universitas. Lalu selanjutnya mengenai relasi, dengan relasi tersebut kita bisa dapat opportunity lain lagi, seperti yang tadi mungkin sudah disinggung oleh Rifka ya. Kita sempat ikut bareng nih, ikut lomba di AMSI di South Korea. Nah itu salah satu benefit sih yang aku nggak aku ekspektasiin sebelum masuk Artim, dan ternyata bisa aku dapetin selama menjadi Artim. Oke, jadi emang research team ini complete package ya of seorang being a national team yang paling, menurut aku paling komplit lah, paket komplit gitu ya. Oke, mungkin itu sih kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang pengen banget ditanyain sama teman-teman semua yang sedang mendaftarkan diri untuk menjadi research team. Dan pertanyaan tersebut merupakan sekaligus jadi pertanyaan penutup untuk sesi TWN kita kali ini. Semoga teman-teman semua menjadi tercerahkan ya, dan terinspirasi oleh Josh dan Natalie, research team yang paling keren nih. Oke, sebelum itu aku juga mau ngucapin terima kasih banyak juga untuk Josh dan Natalie karena udah menyempatkan waktunya untuk nemenin kita di Talk with National Team di hari ini. Mungkin sebelum kita tutup ini ya, Josh dan Natalie mungkin ada yang mau disampaikan untuk closing statement. Silakan Josh. Oke, buat teman-teman yang lagi nyiapin buat research team, I think the one word that I can say cuman semangat. Karena of course there's a lot of things that you need to consider on, banyak yang juga mungkin dibingungin atau ditanyain atau yang lainnya, tapi tetap semangat terus. Jangan lupa untuk ngelihat semua kegiatan yang kita berikan atau kita bawakan gitu bukan sebagai kegiatan doang, tapi sebagai satu program yang memang bisa bermanfaat gitulah ya buat AMSA Universitas ke depannya. Dan of course keep innovating, keep adapting, karena banyak perubahan yang akan terjadi terutama di offline belakangan ini. Dan pastinya always be curious about all things that need to be considered on. Oke, kalau dari aku semangat buat teman-teman yang sedang dalam persiapan buat kandidasi Artimnya. Teman-teman kalau misalnya nih masih ragu, aku ingetin, tenang teman-teman, nggak salah pilih divisi untuk menjadi national team, karena banyak banget yang bakal teman-teman dapat di Artim. Dan walaupun persiapannya mungkin teman-teman ngerasa berat gitu, tapi hard work kalian bakal paid off kalau misalnya nanti teman-teman keterima menjadi Artim. Oke, thank you so much Natalie. Sekali lagi aku mau ngucapin thank you so much untuk Josh dan juga Natalie yang udah menyempatkan sharing, dan juga thank you banget untuk teman-teman semua yang menyimak sampai akhir. Dan akhir kata semangat juga untuk semua member AMSA Indonesia yang ingin mendaftarkan diri sebagai research team yang memiliki minat
berminat di STEAM. Semangat untuk kandidasinya, semoga selalu dilancarkan, semoga dikuatkan, dan semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga. Terima kasih banyak AMSA Indonesia, Viva AMSA!